Rubah ini memiliki gua ajaib. Di dalamnya terdapat ikan-ikan yang gak pernah habis. Serigala tua itu mengira rubah ini tahu bagaimana caranya menangkap ikan. Ia pun mencoba belajar dengannya berkali-kali, tetapi rubah itu tidak mau mengajarinya. Ia tidak tahu kalau sebenarnya ikan-ikan itu tidak ditangkap oleh si rubah, tetapi rombongan pengantar ikan yang lewat di dekatnya, dan rubah itu akan mencurinya dari rombongan pengantar ikan itu setiap mereka lewat. Sehingga rubah itu memiliki stok ikan yang banyak dan gak pernah habis-habis. Ia menyuruh serigala tua itu untuk pergi dengan memberikannya 2 ekor ikan. Tetapi serigala itu tidak mau pergi dan memohon kepada si rubah. Hingga akhirnya rubah itu pun menyetujui permohonan serigala itu. Di malam hari, rubah membawa serigala tua itu ke es. Ia menyuruh serigala tua itu memotong lubang kecil dengan sebilah tongkat, lalu menyuruhnya menunggu dengan tenang sampai ikan-ikan datang memakan umpannya. Serigala tua itu benar-benar mempercayai omongannya si rubah. Tetapi setelah menunggu semalaman di atas es, dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Sampai ekornya itu membeku di dalam es dan dia tidak bisa mengangkatnya. Dan yang lebih tragisnya lagi, penduduk desa yang di dekatnya itu pergi ke danau untuk mencuci pakaian mereka. Mereka melihat serigala tua itu yang terjebak di tengah danau. Bukannya takut, para penduduk desa itu malah mengejar si serigala dan memukulinya. Demi bertahan hidup, serigala tua itu pun memutuskan ekornya dan berhasil melarikan diri. Lalu ia pergi ke rumahnya si rubah dan meminta si rubah untuk bertanggung jawab. Tetapi rubah itu mulai membohongi si serigala lagi. Siapa yang menyuruhmu menaruh ekormu di dalam air begitu lama, hingga membuat kau tidak bisa mencabut ekormu sendiri? Dan pada keesokan malamnya, rubah dan serigala menyelinap masuk ke gudangnya penduduk desa, yang mana tempat itu dipenuhi dengan berbagai macam anggur dan daging. Mereka berdua pun menikmati makanan enak itu. Namun tiba-tiba si rubah merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sesaat setelahnya si rubah langsung menemukan alasan untuk kabur. Seperti yang diduga, setelah si rubah pergi, penduduk desa mendengar suara berisik dari dalam gudang. Mereka bergegas masuk dan memergoki serigala tua itu. Dan mereka hampir saja membunuh serigala tua itu. Si rubah yang masih tahu kalau serigala tua itu masih selamat, dia pun tahu kalau serigala tua itu akan mendatanginya lagi. Si rubah mencelupkan dirinya ke air es yang sangat dingin sehingga warna dirinya pun berubah. Lalu dia mengguling-gulingkan tubuhnya itu ke tumpukan jerami dan membiarkan tubuhnya sampai membeku. Lalu kemudian dia berbaring di tempat serigala tua itu akan lewat sambil menjerit kesakitan. Sehingga saat serigala tua itu melihatnya, dia pun tidak jadi marah kepada si rubah. Ia malahan kasihan kepada si rubah lalu menggendongnya untuk pulang. Rubah pun tertawa melihat kebodohan serigala tua itu. Dan ketika hampir tiba di gua, rubah itu mengejek serigala tua itu lagi. Lalu dia pun segera masuk ke dalam gua. Serigala tua yang menyadari kalau dia telah ditipu berhasil menangkap kakinya si rubah. Tetapi si rubah berteriak, "Itu bukan kakiku yang kau cengkram, tetapi sebuah akar." Serigala tua yang bodoh itu pun malah melepaskannya dan malah meraih akar beneran. Serigala tua itu kemudian mengancamnya akan menunggunya di luar. Tetapi rubah itu menyimpan cukup banyak ikan untuk bertahan melewati musim dingin ini. Serigala tua itu pun tidak punya pilihan selain pergi.